Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahmat. Alhamdulillah kita masih di bulan Maulid ketiga, Jumadil Awal. Tentu kita ingin dekat-dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamis yang lalu saya perkenalkan tentang Ummul Mukminin pertama, Khadijah binti Khuwailid. Jadi terima kasih kepada yang membuat video, saya tidak kenal siapa. Lalu video itu saya coba kirim kepada teman-teman saya di Patani, Thailand. Rupanya dikembangkan. Saya lihat sudah ada yang menonton tuh 1020 orang, ya banyak juga orang Patani. Karena banyak sekali yang orang Patani menonton, saya coba SMS teman saya itu Profesor bin Jasmis. Kenapa orang Patani suka sekali, di Aceh saja tidak sebanyak itu yang menonton. Jadi jawab Profesor bin Jasmis, karena bahasa Melayu saya mirip bahasa Melayu Patani. Mungkin ya saya memang terpengaruh dengan bahasa Jawi, kitab Jawa. Karena saya membaca kitab Jawa sangat banyak. Jadi bahasa Indonesia saya kurang bagus, mirip bahasa Jawa, bahasa Patani. Jadi alhamdulillah juga. Ini nanti kita kirim lagi ke Profesor Ismail bin Jasmis. Beliau dosen Universitas Patani, Universitas Islam Patani. Jadi kita kirim saja. Nah, kalau mereka mau mendengar. Baik, di sini juga ada anggota DPR, ya, DPRK, DPRA, ada juga dari MAA. Semua kita hormati. Alhamdulillah dengan kedatangan bapak-bapak salat subuh itu mendapat gairah saya untuk berceramah. Pagi ini saya ingin memperkenalkan Ummul Mukminin yang kedua. Ummul Mukminin yang kedua, nama beliau Saudah binti Dum'ah. Saudah binti Dum'ah. Nah, Ummul Mukminin kedua. Makna Ummul Mukminin adalah ibu orang-orang beriman. Jadi semua istri Rasulullah adalah ibu kita. Ibu kita orang yang beriman. Jumlah mereka itu diperselisihkan oleh ahli sejarah. Tapi yang sangat kuat berpendapat 12 orang. Ada juga yang berpendapat 15 orang. Ada 16 orang. Wallahu a'lam. Yang jelas kita akan ingin memperkenalkan satu-satu. Jadi Saudah binti Dum'ah ini Al-Amiriyah, suku beliau adalah Amir. Amiriyah itu kan Amir, suku beliau itu Amir. Jadi Saudah ini sebenarnya orang kaya. Orang kaya, keluarganya kaya. Jadi as-sabiqul awwalun. Atau cepat sekali masuk Islam. Dan Saudah ini temannya Khadijah binti Khuwailid, orang kaya.
Tetapi ketika Rasulullah menyuruh umat Islam hijrah ke Ethiopia, sudah berangkat bersama suaminya Sakran bin Amru. Jadi hartanya di Mekah sudah diambil oleh orang kafir. Diambil semua unta-untanya, kebun kurmanya, hartanya, rumah-rumahnya diambil oleh orang kafir. Tapi 2 tahun di Ethiopia yang kemudian datang berita yang salah sebenarnya. Orang-orang Mekah dikatakan sudah damai dengan orang beriman, dengan orang Islam sudah damai. Maka pulanglah Saudah dengan suaminya. Sampai di Mekah, suaminya Sakran bin Amru sakit. Kemudian wafat. Tinggallah beliau janda dengan anak 6 orang. Coba bayangkan, masih kecil-kecil, janda. Janda. Dan Saudah ini seorang perempuan yang kuat sekali dia. Gagah perkasa. Kemudian badannya besar, tinggi lagi. Saudah ini. Jadi dia janda dengan anak 6. Coba bayangkan, janda dengan anak 6, anaknya masih kecil-kecil. Kemudian ada seorang sahabat Khadijah juga, namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah ini orangnya seperti mak jomblang gitu kan, suka menjodohkan orang. Jadi Khawlah berpikir, sayang nih Rasulullah ini istri pertamanya sudah meninggal, Khadijah. Sekarang hidup sendiri dengan anak juga. Anak perempuan Rasulullah 4 orang, ya. Walaupun 2 sudah kawin, 2 belum. Saya harus menawarkan ini. Saya akan tawarkan kepada Rasulullah seorang janda. Jadi Khawlah binti Hakim datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya ingin menawarkan pendamping hidup kepada Anda, kepada engkau ya Rasulullah. Kalau cocok, siapa kata Rasulullah? Saya akan menawarkan 2. Yang pertama Aisyah binti Abu Bakar. Tapi dia masih kecil, masih berusia 4 tahun. 4 tahun itu kecil sekali kan. Tapi itu bisa ditunda. Yang kedua saya akan menawarkan temannya Khadijah. Temannya Khadijah itu Ibu Saudah binti Dum'ah, yang hartanya diambil oleh orang kafir, yang suaminya meninggal dunia, dan anak 6 orang. Jadi kita tidak tahu ya, Rasulullah cocok. Saya dengan Saudah saja. Dengan Aisyah juga oke, tetapi jangan sekarang, gitu kan? Kawinlah Rasulullah dengan Saudah binti Dum'ah, dibayar mahar 400 dirham. 400 dirham. Jadi Rasulullah sekarang sudah ada istrinya yang kedua. Di mana kelebihan Saudah ini? Kelebihannya luar biasa. Dia orang yang sangat murah tangannya, membantu fakir miskin, anak yatim. Kalau ada rezeki dia bantu orang. Itu Saudah. Yang kedua, dia sangat cinta kepada Rasulullah. Cinta luar biasa. Rasulullah nanti beberapa tahun ingin menceraikannya karena dia sudah tua dan tidak punya nafsu lagi. Sudah menopause gitu ya. Tapi apa kata Saudah? Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan saya. Saya bangga dibangkitkan oleh Allah hari akhirat sebagai istrimu. Jangan engkau ceraikan saya.
giliranku, giliran saya, giliran pulang ke rumah malam, giliran saya hadiahkan kepada Aisyah binti Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah timbul cinta yang luar biasa kepada Saudah. Aku tidak menceraikan engkau. Jadi hari akhirat nanti Saudah bersama ummul mukminin yang lain dalam surga Rasulullah, Jannatul Firdaus. Jadi Saudah dijamin masuk surga. Nah, jasa yang kedua Saudah yang luar biasa adalah Allah memuliakan Saudah ketika bersama Saudah lah turun Jibril menurunkan ayat hijab. Kewajiban istri-istri Rasulullah semuanya menggunakan hijab di depan laki-laki. Jadi di rumah Rasulullah itu ada tabing hijab. Kalau kita ke rumah Rasulullah, kalau umat ke rumah Rasulullah hanya di balik tirai berbicara, tidak boleh masuk langsung ke dalam rumah Rasulullah. Itu di rumah istri yang kedua Rasulullah ini, ya. Kemudian luar biasa lagi Saudah ini dimuliakan oleh Allah dia adalah seorang yang puasa Senin Kamis dan tidak pernah meninggalkan salat tahajud, salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Masjid Nabawi ada tali diikat oleh Saudah dari tiang ke tiang. Tiang Masjid Nabawi zaman itu pohon kurma. Kenapa dia menggantungkan ketiaknya di tali itu? Di tali itu dilihat oleh Rasulullah. Wahai Saudah, kenapa engkau pegang sambil salat pegang? Jadi Saudah menjawab, bukankah Rasulullah melihat saya gemuk, saya besar, saya tidak mampu berdiri terus menerus. Kemudian Rasulullah lepaskan tali itu, kau salat sambil duduk saja. Maka orang-orang tua, orang-orang gemuk misalnya sekarang, termasuk saya, kalau salat sunat saya sudah sering duduk sambil duduk, karena kita sudah tua, ya. Dibolehkan. Tapi salat sambil duduk itu pahalanya setengah dari salat yang normal, berdiri ruku itu 100%. Tapi salat sambil duduk di atas kursi misalnya, itu pahalanya setengah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang sangat besar lagi jasa Saudah adalah memelihara anak-anak Rasulullah yang belum kawin. Ada Ummi Kalsum, ada Fatimah Adhara, dipelihara sebagai anaknya sendiri. Begitu cinta Saudah kepada anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kalau Saudah ini menjadi ummul mukminin kedua, manusia perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhirat nanti masuk surga. Luar biasa, Saudah binti Zum'ah ini ummul mukminin. Arti ummul mukminin, ibu dari kita semua, ibu orang-orang beriman, ya. Jadi tidak masalah walaupun singkat ceramah ini. Yang penting baca sendiri di buku-buku. Yang paling baik buku itu adalah biografi ummul mukminin yang ditulis oleh seorang profesor dari Mesir, Profesor Aisyah binti Abdurrahman Asyati. Beliau itu guru sastra Arab di Universitas Al-Azhar Kairo. Itu buku terbaik tentang riwayat hidup biografi istri Rasulullah dalam bahasa Indonesia. Boleh dibeli di toko-toko buku. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, hanya sampai di sini. Lebih kurang kami mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.